Apakah kalian percaya takdir? Suatu malam, yang seharusnya hanya pelarian dari penat, justru membawaku ke dalam situasi paling memalukan. Aku terbangun di tempat yang tidak pernah kuduga, di kamar seorang pria yang ternyata adalah bosku sendiri. Akankah aku bisa lari dari takdir ini? Satu persatu, jari jemariku menekan tombol keyboard. Bunyinya seperti melodi monoton yang sudah kuhafal di luar kepala. Mataku terpaku pada layar, menatap deretan angka dan laporan yang seolah tidak ada habisnya. Nama Shazah yang tertera di sudut kanan atas laporan terasa asing di mataku sendiri. Seperti bukan aku, melainkan robot yang sudah diprogram untuk bekerja tanpa henti. Matahari sudah terbenam. Lampu-lampu gedung di seberang mulai menyala, berpendaran bak kunang-kunang di tengah hutan beton. Di luar jendela kantor, kota Jakarta tampak begitu hidup. Mobil-mobil berpacu di jalanan, klakson meraung, dan cahaya lampu lalu lintas seperti jantung yang terus berdetak. Semua itu kontras sekali dengan ruang kerjaku yang hening, terasa seperti penjara yang dingin dan mencekik. Sudah setahun lebih aku bekerja di sini, di bawah atap perusahaan raksasa yang bergerak di bidang investasi. Karyawan lain menyebut tempat ini impian, tapi bagiku ia lebih mirip neraka yang berbungkus janji-janji manis. Setiap hari, aku disibukkan dengan pekerjaan yang tak ada habisnya, dikejar target yang tak masuk akal, dan dituntut untuk selalu sempurna. Tekanan itu semakin diperparah dengan masalah di rumah. Ayah dan ibu tak henti-hentinya bertengkar. Seolah-olah rumah bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan medan perang yang sunyi. Aku menghela napas panjang, membiarkan dadaku terasa lega, meski hanya sesaat. Tanganku lelah, punggungku pegal, kepalaku pening. Rasanya ingin sekali berteriak sekencang-kencangnya, melepaskan semua beban yang menumpuk di pundakku. Tapi aku hanya bisa membisu. Mengurung semua rasa sakit itu dalam-dalam, menyimpannya di tempat yang paling tersembunyi. Ponselku bergetar, memecah kesunyian. Sebuah pesan dari salah satu sahabatku, Vina. "Syaz, lu di mana? Udah jam 7 nih. Jadi nggak kita ke bar?" Awalnya aku ragu, "Bar? Bukannya aku harus menyelesaikan laporan ini?" Tapi keraguan itu kalah dengan rasa frustrasiku yang memuncak. Aku membalas pesannya. "Iya, gua OTW. Aku mematikan komputerku. Laporan itu bisa menunggu. Hidupku tidak. Malam ini aku butuh pelarian. Aku butuh ruang untuk bernapas, meskipun hanya sejenak." Aku berdiri, mengambil tas, dan melangkah keluar dari ruangan yang terasa seperti kuburan. Di koridor, aku berpapasan dengan beberapa rekan kerja. Mereka tersenyum ramah, tapi aku hanya membalas dengan senyuman paksa. Rasanya aku ingin segera lari. Lari dari gedung ini, lari dari semua tuntutan yang membelenggu. Sesampainya di luar, aku langsung menghirup udara malam yang dingin. Bau asap knalpot dan aroma masakan kaki lima menyambutku. Aku berjalan cepat menuju stasiun MRT terdekat. Di dalam gerbong, aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah yang lelah, mata yang kuyu, dan senyum yang hilang. Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Vina dan beberapa teman lainnya sudah menunggu di depan sebuah bar di kawasan Senopati. Musik keras langsung menyambut kami begitu pintu dibuka. Lampu-lampu sorot berwarna-warni menari-nari, menciptakan suasana yang riuh dan menyenangkan. Jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sensasi ini, sensasi kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. "Syaz, akhirnya lu dateng," teriak Vina. Ia memelukku erat, seolah-olah sudah setahun tidak bertemu. Padahal, baru kemarin siang kami makan siang bersama. Gue pikir lo bakal ngeghosting lagi kayak minggu lalu. Canda Vina sambil menarikku ke arah meja. Aku hanya tersenyum. "Gue butuh ini banget, Vin. Lepas penat." Vina mengangguk mengerti. "Gue tahu, lo butuh istirahat. Jadi, malam ini, lupakan semua laporan, lupakan semua bos-bos rese lo." Aku memesan segelas koktail, lalu satu lagi dan satu lagi. Rasa manis bercampur pahit itu perlahan-lahan mulai melunturkan semua beban di pundakku. Aku tertawa, bercanda, dan menari bersama teman-temanku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan masalah keluarga. Aku hanya ingin menikmati malam ini. Pandanganku mulai kabur. Kepala terasa ringan. Tawa teman-temanku terdengar seperti gema yang jauh. Aku memejamkan mata sejenak, berharap bisa mengatur napas. Saat membuka mata, pandanganku jatuh pada sosok yang duduk di sudut bar. Pria itu tampak familiar. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang rapi. Tampak berbeda dari pengunjung lainnya yang berpenampilan santai. Pria itu menatapku. Tatapan matanya lurus, seolah-olah ia bisa melihat jiwaku. Aku berusaha mengalihkan pandangan.
Tapi entah mengapa, aku tidak bisa. Ada sesuatu yang menarik diriku padanya. Wajahnya yang tegas, rahangnya yang keras, dan aura dinginnya terasa begitu kuat, bahkan dari kejauhan. Siapa dia? Tanyaku pada Vina. Vina mengikuti arah pandanganku. Oh itu, wait, kok dia ada di sini? Bisik Vina. Kenapa, Vin? Lo kenal? Tanyaku lagi, penasaran. Vina mengangguk pelan. Ya, itu Pak Presiden. Bos di kantor lo. Jantungku langsung mencelos. Kepalaku yang pening tiba-tiba terasa berat. Pak Presiden? Pria yang ditakuti seluruh karyawan? Pria yang dikenal dengan wajah dingin dan sikapnya yang tak kenal ampun? Untuk apa ia berada di tempat seperti ini? Aku langsung merasa panik. Aku tidak ingin ia melihatku dalam keadaan seperti ini. Aku membalikkan badan, memunggungi pria itu. Sial. Kepalaku rasanya berputar. Aku benar-benar tidak bisa lagi, Vin. Kayaknya gue udah nggak kuat, bisikku. Syaz, lu kenapa? Muka lu pucat, jawab Vina, panik. Aku tidak sempat menjawab. Pandanganku gelap, kepalaku terasa kosong. Aku merasa tubuhku jatuh ke belakang, ke dalam kegelapan yang dalam. Hal terakhir yang kurasakan adalah tangan yang kuat menangkapku, memelukku erat, dan suara Vina yang berteriak memanggil namaku. Setelah itu semuanya menjadi gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi. Kegelapan perlahan-lahan sirna. Kepalaku terasa berputar, seolah-olah seluruh dunia sedang menari di sekelilingku. Ada suara bising di telingaku, bukan suara musik dari bar, melainkan desiran aneh yang seakan-akan berasal dari kepalaku sendiri. Aku berusaha membuka mata, tetapi kelopak mataku terasa begitu berat, seolah dilekatkan oleh beban ribuan ton. Samar-samar, aku merasakan permukaan yang lembut dan dingin di bawah tubuhku. Bukan lantai bar yang lengket, bukan pula aspal jalanan yang kasar. Aku mencoba meraba, dan yang kurasakan adalah kain sutra yang halus. Keheningan menyelimuti sekeliling, hanya suara napasku yang terdengar, terputus-putus. Kapan terakhir kali aku merasakan ketenangan seperti ini? Aku mengerjapkan mata, memaksa diriku untuk kembali ke alam sadar. Cahaya remang-remang menerobos dari celah-celah gorden, menciptakan garis-garis keemasan di atas karpet beludru yang tebal. Aku menoleh. Keterkejutan itu datang secepat kilat. Ini bukan kamarku. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang. Aku bangkit, duduk tegak di atas kasur yang terasa begitu mewah. Mataku menelusuri setiap sudut ruangan yang luas ini. Dindingnya dihiasi dengan lukisan abstrak yang mahal, dan sebuah lampu gantung kristal yang megah menggantung di langit-langit, memancarkan gemerlap yang tak bisa kupungkiri keindahannya. Di sisi kanan, terdapat jendela kaca besar yang membingkai pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Lampu-lampu kota tampak seperti bintang-bintang yang bertebaran di bawah sana. Panik. Itu yang kurasakan. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Bagaimana aku bisa berada di sini? Mengapa aku tidak ingat apa-apa? Hal terakhir yang kuingat adalah aku pingsan di bar. Di mana Vina? Di mana teman-temanku yang lain? Pikiran-pikiran itu berkelebat dengan cepat, menambah kepanikan yang sudah memuncak. Aku mencoba mengingat. Aku terlalu banyak minum. Mungkin Vina membawaku ke sini. Tapi ini tidak mungkin. Vina tidak mungkin punya uang untuk menyewa kamar semewah ini. Lalu siapa? Siapa pemilik kamar ini? Aku mengedarkan pandangan, mencari petunjuk. Sebuah jas hitam tergantung di belakang kursi kerja yang terbuat dari kulit. Jam tangan mahal tergeletak di atas meja nakas. Aroma maskulin yang asing menyergap indera penciumanku. Bukan aroma rokok atau alkohol yang biasa tercium di bar. Kemudian mataku jatuh pada sebuah foto berukuran besar yang tergantung di dinding. Jantungku seperti berhenti berdetak. Foto itu menampilkan seorang pria dengan senyum tipis, mengenakan setelan jas yang elegan. Wajahnya tegas, matanya tajam, dan auranya begitu dominan. Itu Pak Presiden. Darahku serasa menguap dari tubuhku. Semua kepanikan yang kurasakan sebelumnya seolah sirna, digantikan oleh kengerian yang lebih dalam. Aku berada di kamar bosku sendiri. Seseorang yang sangat berkuasa, yang ditakuti semua orang di kantor. Apa yang terjadi tadi malam? Apa yang telah kulakukan? Aku melompat dari kasur, panik. Aku harus saja pergi. Aku harus keluar dari sini sebelum Pak Presiden kembali, atau sebelum ia menyadari kehadiranku. Kakiku gemetar saat aku berjalan menuju pintu. Aku meraih kenop pintu, tanganku gemetar hebat. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar dari belakangku. Aku menoleh, dan mataku langsung berhadapan dengan sepasang mata tajam yang sudah kuhafal dari foto. Pak Presiden Aya berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan piyama satin berwarna abu-abu. Rambutnya tampak sedikit acak-acakan, seolah ia baru saja bangun tidur. Wajahnya yang biasa dingin dan kaku, kini tampak lebih santai. Ia menatapku,
Matanya menyiratkan kebingungan dan... Kejutan? Syasah? Suaranya dalam dan serak, terdengar seperti bisikan di tengah keheningan. Kau sudah bangun? Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku terasa keluh. Otakku seolah membeku, tidak bisa mencerna apapun. Pria yang kutemui di bar. Pria yang kutakuti di kantor. Kini berdiri di hadapanku, di kamarnya sendiri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Maaf. Kata-kata itu keluar dari mulutku tanpa kusadari. Saya harus pergi. Aku berbalik, mencoba membuka pintu, tetapi ia melangkah maju. Tunggu, jangan panik, katanya dengan suara yang lebih tenang. Tidak ada yang terjadi. Aku menoleh, menatapnya, mencari kebohongan di matanya. Tetapi yang kutemukan hanyalah ketulusan yang membingungkan. Ia tampak tidak marah, tidak jijik, hanya tenang. Ia melanjutkan, Vina meneleponku. Ia bilang kau pingsan dan butuh bantuan. Bar itu milik kenalanku. Jadi ia meneleponku. Aku hanya ingin membantumu. Membantu? Dengan membawa saya ke sini? Suaraku meninggi diliputi rasa tidak percaya. Ia menghela napas. Di sana terlalu ramai. Aku tidak ingin orang lain melihatmu dalam keadaan seperti itu. Jadi aku membawamu ke sini. Aku tidak melakukan apapun, Syasah. Kau aman. Seketika, semua skenario buruk yang terlintas di kepalaku sirna. Rasa panikku perlahan mereda, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Ia tidak melakukan apapun. Ia hanya membantuku. Namun, perasaan lega itu hanya bertahan sesaat. Aku melihat diriku sendiri. Baju yang kupakai tadi malam masih melekat di tubuhku, tetapi rambutku acak-acakan. Rasa malu kembali menyerangku, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa memalukannya diriku di matanya. Aku terlihat berantakan, dan ia sebaliknya terlihat sempurna bahkan dengan piyama satinnya. Saya benar-benar minta maaf, Pak, bisikku. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ia menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu meminta maaf. Ia melangkah lebih dekat, menunjuk ke arah kamar mandi. Ada kamar mandi di sana. Kau bisa membersihkan diri. Aku akan meminta asistenku membawakan sarapan. Aku mengangguk. Masih tak bisa berkata-kata. Terima kasih, Pak. Aku melangkah menuju kamar mandi. Tak bisa menahan diri untuk tidak melihat pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, mata bengkak, dan penampilanku benar-benar kacau balau. Aku menertawakan diriku sendiri. Ini adalah karma. Ini adalah balasan karena aku mencoba melarikan diri dari kenyataan. Sekarang, aku terjebak dalam kenyataan yang jauh lebih buruk, dan aku harus menghadapinya, apapun yang terjadi. Kehangatan air yang mengguyur tubuhku tidak lantas melunturkan rasa malu yang menyelimutiku. Di bawah pancuran aku merutuk diri sendiri. Mengapa harus sampai pingsan? Mengapa harus bertemu dengannya? Dan yang paling penting, mengapa harus terbangun di kamar Pak Presiden? Semua pertanyaan itu berkelebat di benakku, membuat kepalaku pening lagi. Aku mematikan keran, meraih handuk yang tergantung di samping bathtub, dan membungkus tubuhku. Pantulan diriku di cermin besar menampilkan sosok yang tampak putus asa. Mataku sembab, wajahku pucat, dan rasa penyesalan tercetak jelas di sana. Ini bukan lagi soal malu, tapi tentang bagaimana aku harus menghadapi hari ini dan hari-hari selanjutnya di kantor. Bagaimana aku bisa menatap wajahnya? Aku yakin ia melihatku sebagai sosok yang tidak profesional, ceroboh, dan lemah. Setelah mengeringkan diri, aku melangkah keluar dari kamar mandi. Aku terkejut, karena di atas kasur sudah ada satu setelan pakaian bersih, lengkap dengan pakaian dalam yang baru. Aku menatapnya tidak percaya. Siapa yang menyiapkan ini? Apakah Pak Presiden? Perasaan canggung dan malu semakin menjadi. Aku buru-buru memakai pakaian itu. Rasanya agak kebesaran, tapi setidaknya aku tidak perlu mengenakan pakaian yang sama dengan yang kupakai tadi malam. Aku membereskan diriku secepat mungkin. Tak ada waktu untuk berlama-lama. Aku harus segera pergi dari sini. Aku melangkah keluar dari kamar. Pintu kamar mandi yang baru saja kututup menampilkan pemandangan yang tak terduga. Pak Presiden sedang duduk di sofa ruang tamu yang luas, membaca koran pagi. Di meja di hadapannya, sudah tersedia sarapan lengkap. Ada roti panggang, telur orak-arik, dan segelas jus jeruk. Ia mendongak menatapku. Tatapan matanya lurus tanpa ekspresi. Duduklah, katanya, suaranya tenang. Kau pasti lapar. Aku berdiri mematung. Duduk? Sarapan bersamanya? Ini adalah mimpi terburukku. Aku hanya ingin kabur. Tidak, Pak. Saya tidak lapar. Saya harus segera ke kantor. Ia melipat koran, meletakkannya di atas meja, dan menatapku lekat-lekat. Kau tidak bisa pergi dengan perut kosong. Duduklah, Syasah. Sebentar saja, aku tak punya pilihan. Dengan langkah ragu,
Aku menghampiri meja dan duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Aroma kopi yang baru diseduh mengisi udara, membuat perutku keroncongan. Aku menelan ludah. Betapa ironisnya, di satu sisi aku merasa sangat malu, tapi di sisi lain, perutku sangat kelaparan. Ia menyodorkan sepiring roti panggang padaku. Makanlah. Aku mengambil sepotong roti, menundukkan kepala. Aku berusaha untuk tidak menatapnya. Aku tidak ingin ia melihat betapa malunya aku. Aku makan dengan cepat, tanpa menikmati sedikit pun. Suasana di antara kami begitu canggung dan sunyi. Hanya suara piring dan garpu yang beradu. Setelah selesai, ia menyodorkanku segelas jus jeruk. Aku meminumnya hingga tandas, berharap bisa sedikit melegakan tenggorokanku. Saya benar-benar minta maaf, Pak, kataku lagi, setelah meletakkan gelas. Saya tidak bermaksud, sudah kubilang, lupakan saja, potongnya. Aku tidak akan membahasnya lagi. Kita anggap saja ini tidak pernah terjadi. Jantungku berdebar. Apakah ia serius? Apakah Pak Yaso akan benar-benar melupakannya? Terima kasih banyak, Pak, ia mengangguk. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, Pak. Tolakku cepat. Saya bisa naik taksi. Ini terlalu merepotkan Anda. Jangan membantah, katanya. Suaranya terdengar lebih tegas. Aku tidak ingin kau pingsan lagi di jalan. Lagi pula ini salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi sendirian. Aku hanya bisa terdiam. Kami pun berjalan menuju pintu. Di lobi ada seorang pria yang sudah menungguku membawa tas kerjaku. Tas kerjaku! Di mana ia menemukannya? Aku menatap Pak Presiden dengan tatapan penuh tanya. Asistenku yang mengambilnya di rumah Vina, jawabnya, seolah membaca pikiranku. Ia meneleponku pagi-pagi sekali, khawatir tentangmu. Aku merasakan kehangatan yang aneh. Ia tidak hanya membantuku, tetapi juga memikirkan hal-hal kecil seperti tas kerjaku. Sikapnya yang selama ini kukira dingin dan kaku, ternyata jauh dari itu. Di dalam mobil, ia duduk di kursi belakang, sementara aku duduk di sampingnya. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan. Aku hanya menatap pemandangan kota dari jendela, merenungkan semua yang terjadi. Mobil melaju pelan, dan aku menyadari bahwa ia tidak membawa mobilnya sendiri. Seorang sopir mengemudi. Sesampainya di depan rumahku, aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Pak, atas semuanya. Ia hanya mengangguk. Sama-sama. Sekarang, masuklah dan istirahat. Aku melangkah keluar dari mobil. Begitu pintu tertutup, mobil itu melaju pergi, menghilang di balik tikungan. Aku berdiri di sana menatap kosong. Rasanya seperti mimpi. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu tak terduga. Endasi kerang casamunan aku rustek kembali ke kantor. Berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa tidak ada yang terjadi. Aku tahu, mulai sekarang, semuanya tidak akan sama lagi. Hubunganku dengan Pak Presiden tidak akan pernah kembali menjadi hubungan antara atasan dan bawahan yang dingin. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa kugambarkan, tapi aku bisa merasakannya. Dan entah mengapa, itu membuatku takut dan penasaran di saat yang sama. Hari Senin terasa lebih berat dari biasanya. Berat bukan karena tumpukan laporan yang menantiku, melainkan karena bayangan wajahnya, Pak Presiden, yang terus menghantuiku. Di dalam gerbong MRT, aku berusaha keras menenangkan diri. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ia akan melompat keluar dari dadaku. Aku menganggap ini sebagai tugas terberat dalam hidupku. Kembali ke kantor dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Begitu sampai di lobi kantor, aku langsung menundukkan kepala. Aku berjalan cepat menuju lift, berharap tidak ada yang menyadari kehadiranku. Di dalam lift yang penuh sesak, aku berdoa dalam hati. Semoga ia tidak masuk. Semoga ia tidak ada di lantai ini. Semoga ia tidak ada di kantor hari ini. Doaku tidak terkabul. Pintu lift terbuka dan di sana berdiri Pak Presiden sedang berbicara dengan asisten pribadinya. Ia mendongak, matanya yang tajam langsung menangkapku. Wajahnya datar, seperti patung, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sementara aku merasa wajahku memerah dan jantungku berdebar lebih kencang. Ia hanya mengangguk tipis, dan aku buru-buru membalasnya dengan anggukan yang kaku. Pintu lift tertutup memisahkan kami. Aku menghela napas panjang, bersandar di dinding lift. Ini baru permulaan, Syasah. Aku sampai di meja kerjaku. Vina langsung menghampiriku. Wajahnya penuh kekhawatiran. Sias, lu kemana aja? Semalam gue panik banget waktu lu pingsan. Tiba-tiba lu udah dibawa pergi aja sama Pak Presiden. Aku menatapnya, tidak tahu harus menjawab apa. Maaf, Vin, semalam aku tidak ingat apa-apa. Aku berbohong. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Lu tahu, gue bener-bener panik. Gue pikir, aduh, untungnya Pak Presiden nolongin lu. Lu nggak kenapa-kenapa kan? Nggak kok, jawabku.
Dia cuma bawa aku ke apartemennya, terus pagi-pagi aku langsung pulang. Vina mengangguk, masih tidak yakin. Syukurlah. Jangan sampai kejadian lagi ya, Syaz. Gue takut. Aku hanya tersenyum paksa. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa perasaanku sekarang jauh lebih rumit daripada sekadar rasa takut? Sepanjang hari itu aku mati-matian menghindari Pak Presiden. Aku sengaja mengambil jalan memutar, makan siang di luar kantor, dan bahkan pergi ke toilet yang lebih jauh, hanya untuk menghindari pertemuan tak terduga dengannya. Namun, takdir seolah sedang bermain-main denganku. Saat aku berjalan menuju pantry untuk mengambil kopi, aku berpapasan dengannya. Ia sedang berbicara dengan kepala departemenku. Mereka berhenti berbicara begitu aku lewat. Aku mempercepat langkah, pura-pura tidak mendengar apa-apa. Syazah, tunggu sebentar. Suaranya menghentikanku. Jantungku mencelos. Aku menoleh perlahan, berusaha tersenyum ramah. Ya, Pak. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku, tatapannya lekat dan intens. Apa engkau baik-baik saja? Tidak pusing lagi? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Ya, Pak, saya baik-baik saja. Terima kasih. Ia mengangguk, lalu melanjutkan percakapannya dengan kepala departemenku. Aku buru-buru kembali ke mejaku. Karyawan lain yang melihat interaksi kami mulai berbisik-bisik. Ada apa tuh? Kok Pak Presiden ngobrol sama Syazah? Iya, tumben banget. Biasanya dia dingin banget sama karyawan. Jangan-jangan mereka... Aku tahu gosip akan menyebar secepat api. Aku harus melakukan sesuatu. Aku memutuskan untuk bersikap lebih dingin kepadanya. Jika ia bersikap baik, aku akan membalasnya dengan sikap profesional yang kaku. Aku ingin ia tahu bahwa aku tidak ingin ada hubungan pribadi di antara kami. Keesokan harinya, ia mengirimiku pesan singkat. Bukan pesan kantor, melainkan pesan pribadi. Apa kau sudah makan siang? Jangan sampai lupa. Aku tertegun. Mengapa ia peduli? Aku mencoba mengabaikannya, tetapi ponselku bergetar lagi. Aku tahu kau melihat pesanku. Tolong balas. Aku menghela napas, lalu mengetik balasan yang sangat singkat. Sudah, Pak. Terima kasih. Tidak ada balasan lagi darinya. Aku merasa lega, tetapi di saat yang sama, ada perasaan hampa yang aneh. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering menunjukkan perhatian-perhatian kecil yang membuatku bingung. Ia akan menyodorkan kopi saat aku terlihat mengantuk, atau mengirimiku email yang hanya berisi sapaan, tanpa embel-embel pekerjaan. Setiap kali hal itu terjadi, aku berusaha keras menjaga jarak, membangun tembok tak terlihat di antara kami. Hingga suatu sore, saat aku sedang mengemas barang-barangku untuk pulang, ia datang ke mejaku. Ia berdiri di depanku, membuat jantungku berdetak kencang. Rekan-rekan kerja di sekitarku pura-pura sibuk, tapi aku tahu mereka mencuri-curi pandang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanyaku. Tidak, aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja, jawabnya. Kau terlihat kurang istirahat. Saya baik-baik saja, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Ia menatapku. Sorot matanya yang intens membuatku tidak nyaman. Syazah, apakah kau sengaja menghindariku? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku tidak bisa berbohong. Ya, terlalu pintar. Saya hanya merasa canggung, Pak. Setelah kejadian malam itu, saya merasa malu. Saya tidak ingin Anda salah paham. Salah paham apa? Tanyanya, suaranya melembut. Aku hanya ingin membantumu. Ya, Pak. Saya tahu. Dan saya sangat berterima kasih, tapi saya rasa lebih baik jika kita menjaga jarak. Ini demi profesionalitas. Ia mengangguk pelan, seolah mengerti. Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Tapi, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata lagi. Aku merasa lega karena ia akhirnya mengerti. Tetapi, entah mengapa, ada perasaan sedih yang menyelinap masuk ke dalam hatiku. Aku tidak bisa memahaminya. Ini semua aneh. Sikapnya yang selama ini dingin, kini berubah menjadi perhatian. Dan aku, yang mati-matian ingin menjaga jarak, justru merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak mengerti perasaanku sendiri, dan itu membuatku takut. Ini semua terlalu rumit dan aku tidak tahu harus bagaimana. Kehidupan kembali pada rutinitasnya. Pagi diisi dengan kopi dan laporan, siang diisi dengan pertemuan dan diskusi, dan sore diakhiri dengan rasa lelah yang menusuk. Aku kembali menjadi Syazah yang biasa, yang tenggelam dalam pekerjaannya, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan kehadirannya. Namun usahaku sia-sia. Perhatian-perhatian kecil dari Pak Presiden tak pernah berhenti. Ia seperti bayangan yang selalu mengikutiku, memberikan senyuman tipis saat berpapasan, atau hanya sekadar mengangguk penuh arti dari kejauhan. Pada suatu siang, ponsel di mejaku bergetar. Sebuah notifikasi email dari Pak Presiden.
Aku membukanya dengan perasaan campur aduk. Subjek, undangan makan malam Syazah. Saya ingin mengundang Anda makan malam. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Pak Presiden, jantungku berdebar tak karuan. Makan malam, dengannya, otakku langsung memutar kembali memori tentang kejadian di bar, di apartemennya, dan semua rasa malu yang kualami. Aku tuh menolak, tidak, hari ini terlalu berisiko. Aku tidak ingin ada gosip yang menyebar. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman. Aku ingin semuanya kembali normal. Aku membalas emailnya. Subjek. Re. Undangan makan malam Pak Presiden yang terhormat. Terima kasih atas undangannya. Mohon maaf saya tidak bisa. Saya ada acara keluarga malam ini. Hormat saya, Syazah. Aku mematikan komputerku dan menghela napas lega. Akhirnya, aku bisa terhindar dari situasi yang canggung ini. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan singkat. Acara keluargamu? Besok malam kalau begitu. Aku tertegun. Ia tidak menyerah. Mengapa? Apa yang begitu penting hingga ia harus bertemu denganku di luar jam kerja? Aku membalas pesannya. Lagi-lagi dengan dalih yang sama. Ia pun membalasnya dengan dalih yang berbeda. Dan begitu seterusnya. Hingga akhirnya aku menyerah. Aku tidak bisa terus-menerus menolak. Ia adalah bosku. Aku harus menghormatinya. Baik, Pak. Malam ini saya bisa. Aku akan menjemputmu di kantor pukul 7 malam. Pukul 7 malam terasa seperti hari kiamat. Aku menyelesaikan pekerjaanku dengan terburu-buru, membereskan mejaku, dan menunggu dengan gelisah. Tepat pukul 7, ponselku berdering. Pesan singkat dari Pak Presiden, saya sudah di lobi. Aku melangkah keluar kantor dengan jantung yang berdebar kencang. Aku melihatnya, berdiri di samping mobil hitamnya. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, tampak begitu berwibawa. Berbeda sekali dengan penampilanku yang hanya mengenakan kemeja dan rok kerja yang kusut. Aku merasa minder. Ia membukakan pintu untukku. Aku masuk ke dalam mobil. Sopirnya sudah menunggu. Sepanjang perjalanan tidak ada percakapan. Keheningan itu membuatku merasa sangat canggung. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah. Interiornya begitu elegan, dengan lilin-lilin yang menyala dan alunan musik klasik yang lembut. Aku melangkah masuk, merasa seperti Cinderella di cerita dongeng, tetapi tanpa perasaan bahagia. Aku merasa terbebani. Kami duduk di meja yang sudah disiapkan. Ia menyerahkan menu kepadaku. Silakan pilih, katanya. Aku hanya mengangguk tanpa melihat menu. Aku terlalu gugup untuk memikirkan makanan. Terserah Bapak saja, kataku. Ia tersenyum tipis. Syazah, santai saja. Kita tidak sedang di kantor. Aku hanya ingin makan malam denganmu. Ia memesankan makanan dan minuman, dan akhirnya, ia memecah keheningan yang panjang. Apa kau benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu? Tanyanya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Pak. Saya hanya ingat pingsan. Ia mengangguk, seolah mengerti. Aku hanya ingin kau tahu, malam itu kau tidak sendiri. Aku ada di sana, dan aku melihat dirimu yang sesungguhnya. Aku menatapnya, bingung. Maksud Papa? Kau terlihat sangat lelah, Syazah. Seperti ada beban yang berat sekali di pundakmu. Kau tahu, aku juga kadang-kadang merasa seperti itu, tapi melihatmu, aku sadar, aku tidak sendiri. Aku terdiam. Tidak menyangka ia akan berbicara tentang hal ini. Ia melanjutkan. Mungkin kau berpikir, apa urusanku peduli denganmu? Tapi aku hanya ingin tahu, apa yang membuatmu begitu tertekan? Aku menundukkan kepala. Aku tidak bisa menahan air mataku. Semua beban yang kupendam selama ini, semua tekanan yang kurasakan, seolah meledak begitu saja. Aku menangis tanpa suara, menahan isakan. Ia tidak berbicara. Ia membiarkanku menangis. Setelah beberapa saat, ia menyodorkan tisu. Maaf, bisiku. Saya tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, katanya. Bicaralah. Kau bisa menceritakan semuanya kepadaku. Aku pun menceritakan semuanya. Tentang tekanan pekerjaan, tentang masalah di rumah, tentang betapa lelahnya aku. Ia mendengarkan. Dengan tatapan yang penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi. Ia hanya ada di sana, mendengarkan. Setelah aku selesai berbicara, ia terdiam sejenak. Aku mengerti, katanya. Hidup memang tidak mudah. Tapi kau tidak harus menanggung semuanya sendirian. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa tenang, aman. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar memahamiku. Tanpa menghakimi, aku melihat sisi lain dari Pak Presiden. Sisi yang hangat dan peduli, yang tak pernah kulihat di kantor. Aku merasa perasaanku padanya mulai berubah. Ini bukan lagi rasa takut, melainkan rasa penasaran dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tak bisa kusebutkan.
Sesuatu yang terasa berbahaya, namun sangat menarik. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Kisah makan malam yang tak terduga itu mengukir kesan yang dalam di hatiku. Aku mulai melihat Pak Presiden dari sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi sebagai atasan yang dingin dan kaku, melainkan sebagai seorang pria yang hangat, peduli, dan memiliki sisi lembut yang tak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Aku merasa ada ketenangan yang aneh saat berada di dekatnya. Sesuatu yang terasa berbahaya, tetapi di saat yang sama, terasa sangat nyaman. Perhatian-perhatiannya semakin intens. Ia tidak lagi hanya mengirimiku pesan singkat, melainkan ia akan mampir ke mejaku untuk sekadar menanyakan kabarku, atau membawakanku kopi yang ia tahu adalah favoritku. Rekan-rekan kerja di sekitarku mulai menyadarinya. Bisik-bisik dan tatapan curiga menjadi bagian dari rutinitasku. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti sedang diawasi. Suatu sore, aku berada di pantry bersama beberapa rekan kerja. Mereka sedang mengobrol dengan suara pelan, tetapi aku masih bisa mendengar nama Pak Presiden dan namaku disebutkan. Kalian sadar nggak sih? Pak Presiden akhir-akhir ini deket banget sama Syasa, kata salah satu dari mereka, yang bernama Rina. Iya, gue juga lihat. Tadi pagi, dia bawain kopi buat Syasa. Tumben banget dia peduli sama bawahan. Timpal Nanda, rekanku yang lain. Jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menundukkan kepala, pura-pura sibuk meracik kopi, berharap mereka tidak melihatku. Jangan-jangan... Sonan, bisik Rina, membuatku menahan napas. Gue denger, Syasa pernah pingsan di bar, terus dibawa pulang sama Pak Presiden. Gosipnya sih, mereka tidur bareng. Kepalaku langsung pening. Rasanya seperti ada 1000 jarum yang menusuk. Bukan hanya gosip, tapi mereka sudah berani berspekulasi tentang hal yang tidak benar. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak, mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa tidak ada yang terjadi. Tapi lidahku keluh, dan aku hanya bisa membisu. Aku segera meninggalkan pantry, berjalan secepat mungkin kembali ke mejaku. Aku merasa seluruh pasang mata menatapku, mencemoohku, dan menghakimiku. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan diriku terlibat dalam situasi yang rumit ini. Gosip itu menyebar seperti api di tengah hutan. Dimanapun aku berada, aku bisa merasakan tatapan sinis, bisik-bisik, dan gumaman yang menusuk hati. Hubunganku dengan rekan-rekan kerja yang tadinya baik-baik saja, kini menjadi dingin. Mereka menghindariku seolah-olah aku membawa penyakit menular. Aku merasa sendiri, terasing, dan tertekan. Puncak dari semua ini terjadi di ruang rapat. Aku sedang mempresentasikan laporan yang sudah kurancang berhari-hari. Presentasiku berjalan lancar, hingga salah satu manajer senior, Pak Rizal, tiba-tiba memotong. Laporanmu bagus, Syasa, katanya dengan nada sinis. Tapi saya yakin ini bukan hasil kerjamu sendiri. Saya rasa ada bantuan dari atasannya. Sontak, seluruh ruangan menjadi hening. Aku menatapnya bingung. Maksud Bapak? Sudahlah, Syasa. Kita semua tahu, hubunganmu dengan Pak Presiden tidak hanya sebatas atasan dan bawahan. Ia menatapku, kemudian menatap rekan-rekan kerja yang lain. Aku merasakan darahku mendidih. Wajahku memerah. Perasaan malu dan marah bercampur menjadi satu. Itu tidak benar, Pak. Seruku, suaraku bergetar. Saya sudah bekerja keras untuk laporan ini. Bekerja keras atau... Pak Rizal menggantungkan kalimatnya. Menyeringai. Atau melakukan hal lain. Aku mengepalkan tanganku erat. Aku tidak bisa menahan amarahku. Aku tahu Pak Rizal selalu tidak menyukaiku. Tapi ia tidak berhak menghakimiku, apalagi di depan semua orang. Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbuka. Pak Presiden berdiri di ambang pintu, matanya yang tajam menatap ke seisi ruangan. Raut wajahnya datar, tapi aku bisa melihat amarah yang terpendam di sana. Ada apa ini? Suaranya dingin menusuk hingga ke tulang. Semua orang terdiam, termasuk Pak Rizal. Tidak ada apa-apa, Pak. Kami hanya berdiskusi, jawab Pak Rizal, berusaha menutupi kegugupannya. Pak Presiden melangkah masuk, ia berjalan lurus ke arah Pak Rizal. Diskusi? Aku mendengar namaku dan nama Syasa disebut. Aku juga mendengar tuduhan tidak berdasar. Apakah kau ingin mengulanginya di depanku, Rizal? Pak Rizal terlihat sangat ketakutan. Tidak, Pak, saya hanya bercanda. Bercanda? Suara Pak Presiden meninggi. Kau pikir ini lelucon? Kau telah menyebarkan gosip tak berdasar, merusak reputasi Syasa, dan mempertanyakan integritasnya di depan semua orang. Apakah itu yang kau sebut bercanda? Pak Rizal tertunduk tak berani menatapnya.
Pak Presiden menoleh ke arahku, tatapan matanya melembut. Ia menghela napas, kemudian kembali menatap Pak Rizal. Aku tidak peduli apa yang kau dengar, atau apa yang kau pikirkan. Yang ku tahu Syazah adalah karyawan yang berdedikasi dan sangat kompeten. Aku tidak ingin mendengar hal ini lagi. Ia menatap seisi ruangan. Kalian semua dengar? Aku tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan jika ada yang berani merusak reputasi karyawan-karyawanku. Setelah itu, ia melangkah keluar dari ruangan. Aku berdiri mematung, dadaku naik turun menahan emosi. Aku merasa lega, tetapi di saat yang sama aku juga merasa malu. Ia membela diriku, ia melindungiku. Dan itu membuat perasaanku padanya semakin kuat, semakin tak terbendung. Aku tahu sekarang aku harus memilih antara karirku atau cinta yang mungkin bisa mengubah hidupku selamanya. Semua ini terlalu rumit, tetapi aku tahu aku harus segera menentukan pilihan. Sore itu, suasana di kantor terasa sangat dingin. Bisik-bisik yang tadinya terang-terangan, kini berubah menjadi bisikan rahasia. Tatapan yang tadinya menghakimi, kini menjadi tatapan ingin tahu. Aku tahu, setelah kejadian di ruang rapat, tidak ada lagi yang berani terang-terangan mengusikku. Pak Presiden sudah memberikan peringatan, dan mereka semua tahu, ia tidak main-main dengan ucapannya. Namun, di tengah-tengah kelegaan itu, aku merasa batin ini tidak tenang. Kata-kata Pak Rizal terus terngiang di telingaku, dan aku tahu, gosip itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Aku merasa ada beban yang semakin berat di pundakku. Aku tidak bisa lagi bekerja dengan nyaman. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung usai. Saat aku sedang membereskan mejaku, ponselku bergetar. Pesan dari Pak Presiden. Temui aku di ruanganku sekarang. Jantungku berdebar tak karuan. Ada rasa takut yang menyelinap masuk. Apakah ia marah? Apakah ia ingin memarahiku karena kejadian tadi? Aku berjalan menuju ruangannya. Di setiap langkah, aku merasa seluruh mata di kantor menatapku. Rasanya seperti berjalan di panggung, di bawah sorotan lampu, dengan ribuan penonton yang menunggu untuk melihatku jatuh. Aku mengetuk pintu ruangannya. Masuk! Suaranya terdengar dingin. Aku membuka pintu, melangkah masuk, dan menutupnya di belakangku. Ruangannya sunyi. Hanya ada suara pendingin udara yang berdesir pelan. Ia berdiri di dekat jendela, membelakangiku, menatap pemandangan kota. Syazah, katanya, tanpa menoleh. Apa kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Ya, Pak. Saya baik-baik saja. Ia berbalik menatapku. Wajahnya datar, tetapi matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Kau tidak baik-baik saja. Aku tahu. Ia melangkah lebih dekat, membuatku refleks melangkah mundur. Aku minta maaf, katanya. Aku minta maaf karena membuatmu terlibat dalam semua ini. Seharusnya aku tidak pernah membiarkan ini terjadi. Aku menggelengkan kepala. Bukan salah Bapak, ini salah saya. Saya yang ceroboh. Saya yang tidak bisa menjaga diri. Bukan salahmu. Suaranya melembut dan ia menghela napas panjang. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan perasaanku mengendalikan akal sehatku. Aku tertegun. Perasaan? Maksudnya apa? Ia melihat kebingungan di mataku. Iaku menghela napas lagi, lalu melanjutkan. Panon Syazah, malam itu di bar, aku melihatmu. Aku sudah mengenalmu jauh sebelum itu. Tetapi aku tidak pernah berani mendekatimu. Kau tahu, aku adalah pria yang sibuk, yang tidak memiliki waktu untuk hal-hal seperti ini. Aku juga tahu aku adalah atasanmu. Aku tidak ingin merusak kariermu. Aku melihatmu. Aku melihat dirimu yang sebenarnya. Gadis yang lelah, yang berjuang dengan keras, yang terlihat begitu rapuh, dan aku jatuh cinta padamu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dunia seolah berhenti berputar. Kata-kata itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya, membuatku tidak bisa berkata-kata. Ia jatuh cinta padaku? Sejak kapan? Aku tahu ini terdengar gila, katanya, melihat ekspresi terkejut di wajahku. Tapi itu benar. Sejak pertama kali kau bergabung dengan perusahaan ini, aku sudah tertarik padamu. Aku mengagumi caramu bekerja, caramu menghadapi masalah, caramu menjadi dirimu sendiri. Aku tahu aku hanya melihatmu dari jauh. Aku terlalu takut untuk mendekat. Dan malam itu, saat aku melihatmu di bar, aku merasa khawatir. Aku melihatmu mabuk, tidak berdaya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin melindungimu. Aku ingin membawamu ke tempat yang aman, tempat di mana tidak ada yang bisa menyakitimu. Air mata mulai mengalir di wajahku. Ini semua terlalu banyak untukku. Terlalu banyak emosi, terlalu banyak pengakuan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini kukira dingin dan kaku, ternyata menyimpan perasaan yang begitu dalam. Aku tahu,
Ini mungkin akan merusak segalanya. Karirmu, reputasimu, bahkan hubunganku dengan para kolega. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikannya. Aku ingin kau tahu, Syazah. Aku mencintaimu. Kau menundukkan kepala. Aku tidak bisa menatapnya. Aku tidak tahu harus merespons apa. Perasaanku kacau balau. Antara terkejut, terharu, dan khawatir. Di satu sisi, aku merasa senang. Aku merasa bahwa perasaanku tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi di sisi lain, aku tahu ini adalah awal dari dilema yang besar. Dilema yang akan menentukan masa depanku. Syazah. Ia mengangkat daguku, memaksaku untuk menatap matanya. Aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya ingin kau tahu. Sekarang kau bisa memilih. Jika kau ingin menjauh, aku akan mengerti. Jika kau ingin melupakan semua ini, aku juga akan mengerti. Tapi, jika kau memiliki perasaan yang sama, aku ingin kau tahu, aku akan berada di sisimu. Aku akan melindungimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Aku hanya bisa terdiam. Aku memandangnya, menatap mata yang selama ini kulihat sebagai mata dingin, kini tampak begitu tulus dan penuh cinta. Dan aku tahu ia tidak berbohong. Ia sungguh-sungguh, dan itu membuatku semakin bingung. Aku harus memilih antara karirku yang sudah kubangun dengan susah payah, atau cinta yang mungkin bisa mengubah hidupku selamanya. Pilihan itu terasa begitu berat, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Pengakuan Pak Presiden malam itu sungguh mengguncang duniaku. Aku pulang dengan hati dan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa sangat bahagia. Seperti ada jutaan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutku. Rasanya seperti memenangkan lotre, dan hadiahnya adalah cinta dari pria yang selama ini hanya bisa kulihat dari jauh. Perasaanku yang selama ini kurasa hanya sebatas kekaguman, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, ketakutan itu masih ada. Aku teringat semua gosip, semua bisik-bisik, dan tatapan sinis yang menghampiriku. Aku teringat kata-kata Pak Rizal di ruang rapat. Aku tahu hubungan ini tidak akan mudah. Ini bukan hanya tentang kami berdua, tapi juga tentang karierku, reputasiku, dan semua yang sudah kubangun selama ini. Aku tidak ingin dicap sebagai pegawai yang naik jabatan, karena menjalin hubungan dengan bosnya. Aku membaringkan diri di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan wajahnya terus berkelebat di benakku. Aku tidak bisa tidur. Aku berganti-ganti posisi, tetapi tetap tidak bisa menemukan ketenangan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Vina. Syaz, lo udah di rumah? Kenapa tadi buru-buru banget? Ada apa sama lo dan Pak Presiden? Semua orang di kantor ngomongin kalian. Aku tidak membalas. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Aku merasa lelah sekali. Aku tidak ingin berbohong pada Vina, tapi aku juga belum siap untuk menceritakan yang sebenarnya. Aku ingin semuanya terasa seperti mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini adalah kenyataan. Esok harinya, aku pergi ke kantor dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku ingin bertemu dengannya, ingin mendengar suaranya lagi. Tapi di sisi lain, aku ingin menghindarinya, ingin bersembunyi. Pukul 10 pagi, ia memanggilku ke ruangannya. Aku berjalan dengan langkah ragu, jantungku berdebar kencang. Ketika aku masuk, ia sudah berdiri di dekat jendela, seperti kemarin. Syazah, katanya, suaranya lembut. Kau sudah memikirkannya? Aku mengangguk. Ya Pak, apa jawabanmu? Pertanyaan itu terasa seperti ribuan ton batu yang menimpa pundakku. Aku menundukkan kepala. Saya tidak tahu Pak, ini terlalu sulit. Saya takut apa? Tanyanya. Ia melangkah lebih dekat. Saya takut kehilangan karier saya, kataku jujur. Saya sudah bekerja keras untuk ini. Saya tidak ingin semua orang berpikir saya hanya bisa maju karena hubungan ini. Saya tidak ingin menjadi bahan gosip. Ia menghela napas. Aku mengerti. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya erat. Sentuhannya terasa hangat dan meyakinkan. Aku akan melindungimu. Aku akan memastikan tidak ada seorang pun yang berani merendahkanmu. Jika kau memilihku, aku berjanji, aku akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Aku menatapnya. Matanya memancarkan ketulusan yang luar biasa. Aku tahu ia tidak berbohong. Ia akan melakukan apapun untuk melindungiku. Namun, ketakutanku masih ada. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ini hanya ilusi? Bagaimana jika ia hanya merasa kasihan padaku? Saya tidak tahu, bisikku. Saya butuh waktu. Ini terlalu cepat. Ia mengangguk melepaskan tanganku. Aku mengerti. Aku akan memberimu waktu. Pikirkan baik-baik, Syazah. Jangan memaksakan diri. Ikuti kata hatimu. Aku melangkah keluar dari ruangannya. Perasaanku campur aduk. Ia membiarkanku pergi. Ia memberiku ruang. Ia tidak memaksaku.
Dan sikapnya itu justru membuatku merasa bahwa keputusanku semakin berat. Sepanjang hari itu, aku terus memikirkannya. Aku memikirkan semua yang sudah kualami. Aku memikirkan hidupku yang monoton, yang terasa seperti penjara. Aku memikirkan semua tekanan yang kurasakan, yang hampir membuatku gila. Dan aku memikirkan dirinya. Pria yang selama ini kukira tak tersentuh, kini membuka hatinya untukku. Pria yang membuatku merasa aman dan dihargai, bahkan saat aku berada di titik terendah. Aku sadar, aku tidak bisa lagi lari dari perasaanku. Aku sudah jatuh cinta padanya. Aku sudah jatuh cinta pada Pak Presiden, bosku sendiri. Dan aku tahu, jika aku tidak mengambil risiko ini, aku akan menyesal seumur hidupku. Pukul 5 sore, aku kembali ke ruangannya. Ia sedang berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan kota. "Pak," panggilku. Ia berbalik, menatapku dengan tatapan penuh tanya. "Kau sudah memikirkannya?" Aku mengangguk. Aku berjalan lebih dekat dengannya. Aku mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Saya memilih Bapak." Senyum tipis terukir di wajahnya. Senyum yang begitu tulus, yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku tenggelam dalam kehangatan pelukannya. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal. Awal dari kisah cinta yang tak terduga, yang akan menguji kekuatan kami berdua. Tapi aku tidak takut, aku siap. Aku sudah membuat pilihan. Dan aku tahu, tadi ini kan adalah pilihan yang tepat. Setelah pengakuan itu, hidupku terasa seperti film yang baru saja menemukan alur ceritanya. Hubunganku dengan Pak Presiden, yang kini ku panggil Adrian, tidak lagi sebatas atasan dan bawahan. Kami mulai menjalin hubungan secara diam-diam. Setiap pagi, ia akan mengirimiku pesan singkat yang manis, mengingatkanku untuk sarapan atau sekadar menyapa. Di kantor, ia tetap bersikap profesional, tetapi matanya akan selalu mencari mataku. Sebuah senyuman kecil atau anggukan penuh arti sudah cukup untuk membuat hariku terasa lengkap. Tentu saja menjaga rahasia ini tidaklah mudah. Kami harus ekstra hati-hati. Aku tidak lagi makan siang di kantin, melainkan di pantry atau di luar kantor bersama Adrian, yang akan menyamar dengan kemeja kasual dan topi. Kami akan pergi ke tempat-tempat yang tidak mungkin dikunjungi oleh karyawan. Setiap pertemuan terasa mendebarkan, seperti sedang bermain-main dengan takdir. Suatu siang, kami sedang makan siang di sebuah kafe tersembunyi. Adrian menatapku lekat-lekat. "Apakah kau bahagia?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya, sangat bahagia." "Aku takut membuatmu tidak nyaman," katanya lagi. "Aku tahu, ini tidak mudah untukmu. Aku tidak ingin kau merasa tertekan." Aku mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Tidak ada lagi tekanan. Aku sudah menemukan kebahagiaanku, dan itu karenamu. Ia tersenyum, senyum yang begitu tulus, yang membuat hatiku meleleh. "Aku akan berusaha membuatmu bahagia, Syasah. Setiap hari, meskipun kami berusaha menjaga rahasia, gosip tetaplah gosip. Mereka tidak pernah benar-benar hilang, hanya terpendam. Suatu hari, saat aku sedang berjalan di koridor, aku mendengar dua orang rekan kerja berbisik-bisik. "Lihat tuh, Syasah, dandanannya beda ya. Sejak deket sama Pak Presiden," bisik salah satu dari mereka. "Pasti dikasih barang-barang mahal. Cewek matre, timpal yang lain." Hatiku terasa sakit. Aku tahu mereka hanya bisa melihat dari luar. Mereka tidak tahu perjuanganku. Tidak tahu betapa sulitnya aku mengambil keputusan ini. Tapi aku tidak bisa berdiam diri. Aku harus menghadapi mereka dengan kepala tegak. Aku mendekati mereka. "Maaf," kataku. Suara-suaraku bergetar tetapi tegas. "Jika kalian ingin membicarakan saya, bicarakanlah di depan saya." "Saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kalian ke HRD." Kedua orang itu terkejut. Mereka menunduk, tidak berani menatapku. "Maaf, Syasah, kami tidak bermaksud." "Saya tidak butuh permintaan maaf kalian," kataku. "Saya hanya butuh kalian untuk berhenti menghakimi. Kalian tidak tahu apa-apa tentang hidup saya." Aku berbalik dan melangkah pergi. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku merasa lega. Aku tidak lagi takut. Aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanku. Aku sudah membuat pilihan, dan aku akan melindunginya dengan segenap kekuatanku. Adrian menyadari perubahanku. Ia melihat betapa beraninya aku. Suatu malam, ia datang menemuiku di rumahku. Ia tidak berbicara, hanya duduk di sampingku. "Ada apa?" tanyaku. "Aku hanya ingin melihatmu," katanya. "Aku sangat bangga padamu, Syasah. Kau sangat kuat." Air mataku menetes. "Aku kuat karenamu. Kau membuatku merasa aman, Adrian. Kau memberiku keberanian." Adrian menggenggam tanganku. "Mungkin sudah saatnya kita jujur.
Kita harus memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Aku menatapnya kaget. Apa? Tapi, bagaimana dengan pekerjaan kita? Aku tidak peduli, katanya. Aku lebih peduli padamu. Aku tidak ingin kau terus-menerus disakiti oleh gosip-gosip itu. Aku ingin kau bahagia. Aku ragu. Ini adalah sangkau besar. Ini bisa mengubah segalanya. Tapi aku tahu ia benar. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang. Aku sudah terlalu lama bersembunyi. Baik, kataku. Aku siap. Aku akan menghadapinya bersamamu. Adrian tersenyum. Senyuman itu terasa begitu hangat, begitu tulus. Ia memelukku dan aku membalas pelukannya. Aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan kami, tetapi aku tidak takut. Karena aku tahu aku tidak lagi sendirian. Aku memiliki Adrian di sisiku, dan cinta kami akan menjadi perisai yang akan melindungiku dari segala rintangan. Sore itu, kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Aku tahu, hari ini adalah hari di mana kami akan mengumumkan hubungan kami. Aku duduk di mejaku, mencoba untuk tenang, tetapi jantungku berdebar tak karuan. Adrian sudah meminta semua karyawan untuk berkumpul di ruang serbaguna, dan aku tahu pengumuman ini akan menjadi titik balik bagi kami. Aku berjalan menuju ruang serbaguna. Adrian sudah menungguku di depan pintu. Ia tersenyum tipis menggenggam tanganku erat. Matanya menatapku, seolah ingin mengatakan, "Jangan takut, aku ada di sini." Kami melangkah masuk. Semua mata tertuju pada kami. Suasana hening membuatku merasa seolah seluruh pasang mata itu menghakimiku. Namun saat aku menatap Adrian, ketenangan itu kembali. Aku tahu, aku tidak sendirian. Adrian naik ke atas panggung kecil yang sudah disiapkan. Ia mengambil mikrofon. "Selamat sore semuanya," katanya, suaranya lantang dan tegas. Aku tahu, ada banyak rumor yang beredar di antara kalian. Dan aku tidak akan berbohong. Ada beberapa kebenaran di dalamnya. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Aku bisa merasakan tatapan ingin tahu mereka. Adrian menatapku, kemudian kembali menatap kerumunan. Seperti yang kalian tahu, aku adalah seorang pemimpin di perusahaan ini. Aku memiliki tanggung jawab yang besar. Tapi aku juga seorang manusia. Aku memiliki hati. Dan hatiku sudah lama menjadi milik Syazah. Aku menahan napas. Beberapa orang di kerumunan tampak terkejut. Rina dan Nanda, yang pernah bergosip tentangku, menatapku dengan tatapan tak percaya. Syazah adalah salah satu karyawan terbaik yang pernah kumiliki. Ia bekerja keras, berdedikasi, dan ia adalah orang yang paling kuat yang pernah kukenal. Adrian melanjutkan. Aku tidak ingin kalian merendahkannya karena hubungan ini. Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Kami berdua akan menghadapi ini bersama-sama. Dan aku harap kalian bisa menghormati keputusan kami. Setelah itu, ia menuruni panggung dan berjalan ke arahku. Ia mengambil tanganku, menggenggamnya, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kami tidak akan menyembunyikan hubungan ini lagi. Kami ingin kalian tahu, kami serius. Dan kami akan membuktikan bahwa cinta tidak akan mengganggu profesionalitas. Kerumunan terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tiba-tiba, sebuah suara bertepuk tangan. Vina, sahabatku, bertepuk tangan dengan keras. Suara itu diikuti oleh suara tepuk tangan yang lain, dan suara yang lain, hingga seluruh ruangan dipenuhi oleh suara tepuk tangan. Beberapa rekan kerja menatapku dengan senyuman tulus. Aku merasa lega, dan air mata mulai mengalir di wajahku. Setelah pengumuman itu, semuanya berubah. Bukan hanya hubunganku dengan Adrian, tapi juga hubunganku dengan rekan-rekan kerja. Beberapa dari mereka datang menghampiriku, meminta maaf atas gosip yang mereka sebarkan. Aku tidak marah. Aku mengerti. Mereka hanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai melihat betapa tulusnya hubungan kami. Mereka melihat bagaimana Adrian memperlakukanku, dan mereka juga melihat betapa profesionalnya aku dalam bekerja. Aku tidak pernah mengandalkan Adrian untuk naik jabatan. Aku terus bekerja keras, dan aku membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa maju dengan kemampuanku sendiri. Pada suatu malam, Adrian membawaku ke sebuah restoran yang sama dengan tempat kami makan malam pertama. Kami duduk di meja yang sama. Lilin menyala, dan alunan musik klasik terdengar lembut. Aku tidak percaya, kita sudah sampai sejauh ini, kataku sambil tersenyum. Adrian menggenggam tanganku. Aku tahu. Awalnya aku pikir aku hanya akan menjadi atasanmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan jatuh cinta padamu. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku, Syazah. Kau juga, Adrian, jawabku. Kau membuatku menemukan diriku yang sesungguhnya. Kau memberiku keberanian untuk tidak lagi takut. Adrian tersenyum, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya.
Aku menatapnya, bingung. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah cincin yang indah. Syahsah, katanya. Suaranya bergetar. Aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kau menikah denganku? Air mataku kembali mengalir. Kali ini air mata kebahagiaan. Aku mengangguk tanpa ragu. Ya, tentu saja aku mau. Ia memasangkan cincin itu di jariku. Aku menatapnya, cincin itu bersinar, seolah-olah memancarkan cahaya kebahagiaan. Aku tidak pernah menyangka bahwa pelarian singkatku dari kenyataan akan membawaku pada sebuah takdir yang indah. Aku menemukan cinta yang sesungguhnya di tempat yang paling tidak terduga, dan aku tahu ini adalah akhir yang paling bahagia yang bisa kuharapkan.